Selamat datang di channel saya. Mari kita sama-sama mendengarkan novel Sang Pewaris Pertama, by Guru Wu yang merokok. Bab 3. Itu hanya uang. Siapa bilang aku tidak sepeser pun? Philip menatap tajam ke arah Juan. Juan tercengang dan ekspresinya membeku. Ketika keterkejutan masih terlihat di matanya, Philip melemparkan kantong plastik di tangannya ke hadapan Philip dan Win. Tas itu terjatuh di lantai dengan suara keras dan beberapa gulungan uang tunai muncul di depan mata mereka. Sudut mata Juan sedikit berkedut-kedut dan bibirnya bergetar. Tangannya tanpa sadar mengepal dengan kuat. Win terkejut. Dia menatap uang yang telah dilemparkan Philip di depan mereka, bingung, tetapi kemudian ekspresinya segera berubah menjadi dingin saat kemarahan muncul di matanya dari mana Philip mendapatkan semua uang ini. Jika dia punya ini, mengapa dia tidak mengeluarkannya lebih awal? Aku bahkan harus menemani pria lain dengan mengobrol bahagia dengannya untuk mendapatkan bantuan. Apakah dia tidak tahu betapa melelahkannya itu? Semuanya bernilai $100.000. Aku akan membayarmu kembali sekaligus, termasuk pinjaman yang sebelumnya. Dan kamu jangan pernah datang ke sini lagi, kata Philip dengan dingin. Juan tidak mengambil uang itu. Sejujurnya, 100.000 ini tidak berarti banyak di matanya. Dia hanya menganggapnya sebagai amal untuk orang miskin. Bagus sekali, Philip. Ternyata kamu berhasil mendapatkan dana sebanyak ini dalam waktu sesingkat itu. Tapi aku penasaran, siapa yang akan meminjamkanmu begitu banyak dalam waktu sesingkat itu? Juan bertanya dengan penasaran, merasa egonya terguncang. Dia sengaja tinggal di sana hanya untuk menunggu Philip kembali sehingga dia bisa mengejeknya. Selain itu, Juan juga ingin menunjukkan kepada Win betapa buruknya pria yang telah dipilihnya. Tapi sekarang, kata-kata yang ingin diucapkan Juan tersangkut di tenggorokannya. Perasaan tidak nyaman dan gumpalan di tenggorokannya membuatnya gelisah. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Jawab Philip acuh tak acuh. Win tidak tahan lagi. Dia berdiri dan berteriak padanya, sudah cukup. Philip, kakak Juan telah membantu kita berkali-kali sekarang, jadi bagaimana kamu bisa berkata seperti itu kepadanya? Apakah aku meminta bantuannya? Apa kamu tidak tahu untuk siapa dia melakukan semua ini? Philip membalas, amarahnya hampir tidak terlihat di matanya. Win tercengang. Tentu saja, dia tahu mengapa Juan begitu menyayangi Mila. Namun, jika diutarakan secara langsung oleh suaminya, itu akan melukai harga diri Win. Dia menuduh, apa yang kamu maksud dengan ini? Philip menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya. Dia sering berdebat dengan Win akhir-akhir ini. Mengapa kamu belum pergi? Philip mengalihkan pembicaraan kembali ke Juan. Juan mencibir. Dia kemudian mengambil uang itu dan pergi tanpa berkata lebih banyak. Win melotot marah pada Philip sebelum mengejar Juan. Kakak Juan, biarkan aku mengantarkanmu keluar. Situasi akhirnya kembali tenang. Philip duduk di samping tempat tidur Mila dan memperhatikan putrinya tidur nyenyak. Dia merasa sangat bersalah. Mila, apakah sulit bagimu untuk bersama papa? Tapi aku akan memberitahumu sesuatu, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi seorang putri kecil papa lagi. Philip membelai dahi putrinya dengan lembut dengan penuh kasih sayang di matanya. Saat itu, Win kembali ke kamar. Dia bertanya dengan dingin, dari mana kamu mendapatkan uang itu? Philip menjawab tanpa berpaling kepada Win. Aku meminjamnya. Dari siapa? Howie. Win menghela nafas lega. Dia mengira Philip meminjamnya dari lintah darat. Kamu sudah terlalu sering meminjam darinya. Kamu tidak bisa terus mengganggunya. Pastikan untuk segera mengembalikannya. Aku dengar dia juga akan menikah. Aku tahu. Aku akan mengembalikannya secepat mungkin. Philip akhirnya menatap Win. Wanita ini sangat cantik. Bahkan dengan alisnya yang hampir tersambung, dia masih mempunyai pesona yang memikat. Sayang sekali dia tidak tahu bahwa suaminya yang selalu tampak tidak berguna, yang kini bisnisnya telah bangkrut, sekarang adalah pewaris keluarga terkaya di dunia. Philip yang sekarang bisa memanggil awan dan hujan hanya dengan anggukan kepalanya. Tatapan Win berangsur-angsur menjadi lebih suram. Dia memandang putrinya yang terbaring di ranjang sakit dan berkata, Philip, kamu berhasil meminjam uang kali ini, tapi bagaimana dengan selanjutnya? Apakah kamu harus meminjam uang setiap kali Mila dirawat di rumah sakit? Philip yang dulu dikenalnya adalah orang yang gigih dan bersemangat. Itu juga alasan mengapa Win jatuh cinta padanya. Tetapi setelah Philip gagal dalam bisnis pertamanya, Philip tidak dapat bangkit lagi, dan dia menjadi semakin terpuruk.
Philip sedikit kesal. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Win terdiam beberapa saat sebelum melanjutkan perkataannya. Philip, meskipun itu bukan untuk dirimu sendiri, anggap saja kau melakukan semuanya untuk Mila. Ikut aku ke acara ulang tahun ayahku akhir pekan ini. Minta maaflah pada orang tuaku. Philip tetap diam, hanya mengepalkan tinjunya. Melihat dia tidak mau mengatakan apa-apa, Win semakin kesal. Dia menginjak kakinya, mengambil tasnya, dan memarahinya, kalau begitu, teruslah menjadi terpuruk seperti ini selama sisa hidupmu. Setelah menyaksikan Win keluar dari ruang rawat inap dengan kesal, Philip akhirnya menghela nafas tak berdaya. Hidup tanpa uang dan harga diri yang jatuh sebagai seorang pria dewasa. Akankah ayah mertuanya menerimanya? Sore harinya, Philip memiliki beberapa hal mendesak yang harus diurus, jadi dia meminta seorang perawat untuk menjaga Mila. Sementara Win sibuk dengan pekerjaannya, jadi dia sudah kembali ke kantornya. Philip naik mengendarai motor matiknya, memperbarui daftar pengirimannya untuk mulai bekerja lagi. Dia menerima tugas pengiriman untuk dikirim ke Hotel Intercontinental. Orang-orang yang mampu menyewa kamar di sini kebanyakan adalah orang kaya. Setelah mencapai kamar suite nomor 8808, Philip mengetuk pintu. Halo, kiriman Anda sudah sampai. Setelah bunyi klik, pintu terbuka, dan seorang wanita yang bertubuh bugar muncul. Dia mengenakan atasan terbuka dengan tali tipis di bahunya dan celana pendek berwarna hitam. Ada tato mawar di pahanya, dan rambutnya acak-acakan, namun riasan wajahnya sangat cantik. Halo, Philip menyerahkan kirimannya dengan tersenyum cerah, sebelum tatapannya terpaku selama beberapa detik memandang wanita di hadapannya. Ruby Ford. Philip, gadis yang berdiri di depannya adalah pacar Howard, Ruby Ford. Dia menatap Philip dengan ekspresi terkejut saat kecurigaan dan amarah melintas di matanya. Ruru, apa kamu sudah selesai? Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kamu bahkan membawa telinga kelinci hari ini, hehe. Terdengar suara dari dalam ruangan seperti suara menjijikkan dari seorang pria parubaya. Ruby menatap Philip dengan tajam, merebut kiriman itu dari tangannya, dan membanting pintu hingga tertutup. Philip berdiri tercengang di luar pintu untuk waktu yang lama sebelum dia tersadar kembali. Sialan, mengapa Ruby ada di sini? Dia bahkan satu kamar dengan pria lain. Haruskah aku memberitahu Howie? Setengah jam kemudian, Philip bertemu Ruby di ruang tunggu di lantai bawah. Yang terlihat mengenakan mantel parit hitam dan berlari dengan sepatu hak tinggi sebelum duduk di seberang Philip. Dia mengeluarkan $300 dari dompetnya dan meletakkannya di atas meja kopi, berkata dengan dingin, ini untukmu. Philip menatap $300 itu dan mendengus. Apakah ini suap? Ruby mengerutkan keningnya dan mengeluarkan $200 lagi. Untuk dilemparkan ke atas meja. 500. Apakah itu cukup? Ini sebanding dengan gajimu selama 2 hari. Nah, aku tidak akan menerima sepeser pun uang darimu. Philip bangkit berdiri dari sofa, dan tampak marah, berkata dengan gigi. Terkatup, Ruby, bagaimana kamu bisa melakukan ini pada Howie? Dia telah bekerja sangat keras untukmu, dan kalian berdua akan menikah akhir tahun ini. Terus, siapa bilang aku akan menikah dengannya? Ruby mendengus dan menampakkan sikap ketusnya, berkata dengan acuh tak acuh, Philip, kenapa tidak kamu urus saja urusanmu sendiri? Kamu terus datang untuk meminjam uang dari Howie, dan itu mulai membuatku kesal. Kamu laki-laki, apa kamu tidak punya rasa malu? Pantas saja istrimu ingin menceraikanmu, pria sampah. Ruby lalu berdiri dan menyilangkan tangannya, menatap Philip dengan mengancam. Jangan katakan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi hari ini, atau aku akan meminta seseorang untuk mematahkan kakimu. Setelah itu, Ruby mendekati pria parubaya gemuk yang menunggu tidak jauh darinya, dan keduanya meninggalkan hotel, sambil bergandengan tangan. Philip mengepalkan tinjunya erat-erat. Setelah dia mengambil uang di atas meja, dia meninggalkan hotel dan berusaha mengingat kembali kronologis kejadian hari ini, untuk memberitahu Howie sedetail mungkin. Saat itu, ponsel Philip berdering. Sekilas dia melihat layar dan ide penelepon menunjukkan bahwa itu adalah panggilan dari manajernya, Wilson Yang. Saat dia menjawab panggilan itu, kemarahan yang menggelegar meledak dari ujung yang lain. Philip, apa yang kamu lakukan? Aku telah menerima lebih dari 10 panggilan telepon keluhan. Apakah kamu mengirim barang ke planet Mars? Langsung kembali setelah pengiriman terakhirmu selesai, lalu berkemas dan pergilah. Wilson menjadi gila karena marah.
Hanya dalam setengah jam, dia telah menerima lebih dari 10 panggilan telepon keluhan tentang Philip. Itu membuatnya gila. Apakah sampah ini tidak berupaya untuk bekerja sama sekali? Tuan Yang, kamu bisa berhenti memarahiku karena aku memutuskan untuk berhenti bekerja. Aku baru saja memecatmu. Apa yang kamu katakan? Philip Clark. Petik 2. Philip menutup panggilan itu dengan tiba-tiba. Pertama-tama, Philip dalam suasana hati yang buruk, dan sekarang seorang manajer biasa memarahinya sampai membuat dirinya bertambah kesal. Kehidupan telah memaksanya untuk mentolerir semuanya saat itu, tetapi segalanya berbeda sekarang. Dia telah dipaksa untuk mewarisi kekayaan keluarganya dan sekarang menjadi pewaris konsorsium terbesar di dunia. Jadi bagaimana Philip bisa membiarkan sembarang orang mencaci dia dengan begitu sederhana? Philip mengeluarkan ponselnya dan menelepon George. George, aku ingin membeli kembali perusahaanku, bisa bukan? George menjawab, Tuan Muda, perusahaan itu awalnya didirikan oleh Anda. Tetapi Anda akhirnya menjualnya karena bangkrut. Jika Anda ingin membelinya kembali, cukup ucapkan saja. Philip berkata dengan tenang, oke. Dalam 10 menit, aku ingin menjadi pemiliknya. 2 menit kemudian, George mengirimi Philip pesan singkat, Tuan Muda. Selesai. Anda sekarang adalah pemilik dari Gopher Delivery Services. Philip mengangguk. George selalu melakukan pekerjaan dengan baik dan sangat efisien. Philip naik ke skuternya dan langsung pergi ke kantor. Wilson Yang, tunggu atasanmu yang sebenarnya. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan menguliti hidup-hidup. Gopher Delivery Services adalah perusahaan yang didirikan Philip. Namun, karena manajemen yang buruk, dia bangkrut dan harus menjualnya. Dalam semalam, Philip berubah dari pemilik perusahaan menjadi staf biasa. Dia kehilangan semua kekayaannya dan hanya tersisa ejekan dan sambutan dingin yang tak ada habisnya. Di perusahaan Gopher Delivery Services, Wilson yang menata teleponnya di ruang tunggu, melontarkan amarah. Brengsek, Philip ini hanya mencari masalah. Hanya karena aku tidak bisa memecatmu, siapakah kamu berani berbicara seperti itu kepadaku? Beberapa anggota staf yang berdiri di samping semuanya menciut, takut terjebak dalam api yang berkobar di ruangan itu. Saat itu, pintu utama perusahaan dibuka, dan seorang pria paruh baya masuk. Saat melihat pria itu, Wilson langsung memasang senyum menyanjung. Bos, kenapa kamu tidak memberitahu kami bahwa kamu akan datang? Aku bisa datang untuk menjemputmu. Pria paruh baya itu adalah pemilik perusahaan, Kevin Teng. Tuan Teng meliriknya sebelum berkata, semuanya, persiapkan dirimu untuk menyambut pemilik baru perusahaan ini. Wilson tertegun. Pemilik baru. Tuan Teng berkata, seseorang telah menghabiskan 10 juta dolar untuk membeli perusahaan ini. Wilson bertanya dengan hati-hati, siapa pemilik baru ini? Haruskah kita menyiapkan sesuatu? Tuan Teng mengerutkan keningnya dan menjawab, aku tidak akrab dengan pemilik baru, jadi semuanya, berhati-hatilah nanti dalam bersikap. Setelah itu seorang staf mengikuti Tuan Teng untuk menunggu di pintu masuk utama perusahaan. Wilson malah menunjukkan otoritasnya dengan mengatakan, semuanya, tetap semangat. Pemilik baru akan segera datang. Jika kinerja kalian bagus, kalian bahkan bisa mendapat kenaikan gaji atau promosi. Ini tentang kinerja dan penghasilan yang bagus. Dasar bajingan, hanya tahu bagaimana caranya membual. Dia pasti bermaksud untuk menyanjung dirinya sendiri agar tampak benar-benar penjilat. Beberapa staf bergosip dengar berbisik dan pelan. Ini bukan pertama kalinya mereka merasa jijik terhadap Wilson Yang. Pria itu sama seperti mereka sebelumnya, hanya staf kurir. Tetapi dia adalah penjilat yang tidak tahu malu sehingga dia akhirnya mendapatkan posisi manajer hanya dengan menjilat manajemen yang lebih tinggi. Saat itu, mobil Bentley hitam berhenti dengan mantap di depan pintu masuk perusahaan. Setelah beberapa pemikiran, George memutuskan untuk datang dan melihat perusahaan itu secara langsung, berpikir bahwa dia dapat membantu Tuan Muda. Jika itu bisa membuat Tuan Muda dalam suasana hati yang baik, pemuda itu bahkan mungkin melakukan perjalanan pulang. Wilson berdiri di belakang Tuan Teng, menggosok tangannya sebagai antisipasi. Dia di sini. Pemilik baru sudah datang. Dia tahu bahwa kedatangan pemilik baru berarti datangnya kesempatan untuk menunjukkan penampilannya. Di saat yang bersamaan, Philip tiba dan menghentikan motor matiknya tepat di depan mobil Bentley yang diparkirkan sebelumnya di depan pintu masuk perusahaan. Saat dia melihat Philip, seluruh tubuh Wilson gemetar karena marah. Dia menunjuk Philip dan berteriak, Philip Clark,
kenapa kamu di sini? Jangan menghalangi jalan masuk, cepat minggir. Terima kasih telah mendengarkan novel Sang Pewaris Pertama, by Guru Wu yang merokok.